bahwa pasukan Merah Putih ini berada atau bercamp berdekatan dengan divisi ALRI Hasan Basri. Nah, jadi ini kalau kita sudah bicara masalah masuk ke dimensi itu, otomatis kita masuk udah tuh. Masuk udah tuh sebenarnya tuh. Kalau kita sudah fokus tuh, kita putuskan kita ke sana. Cuman diberi arahan juga bahwa nanti dalam perjalanan akan ada sesuatu gitu kan. Memang banyak hal yang terjadi gitu, banyak hal yang terjadi. Ada ular lah. Awalnya ular. Hendak turun tuh rasanya ini ada liga sini. Kebalik lah ini. Udah di liga mah dangnya tuh ada. Tapi kan turun lah kayak ini. Sama di sini halus orang lagi. Masih ada. Tinggi. Boleh. Orang masih di kendaraan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kita di Rahasia Alam TV News. Jadi ini mungkin kita perkenalan dulu. Jadi saya Muhammad Arsyad bersama narasumber kita Ahmad Saidi, bersama moderator kita, dan bersama bintang tamu kita Guru Haris. Jadi kita di sini mungkin program baru bisa dibilang ya. Jadi perpisahan seputar rahasia alam. Menurut pandangan orang awam mengenai rahasia alam ini kan mungkin sudah jarang sekali didengar di sosial media atau dunia maya. Jadi mungkin di sini kita akan mengangkat lagi beberapa tentang rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Oke, untuk topik yang kita akan bicarakan mungkin mengenai perjalanan misteri rahasia di alam roh. Di alam roh lah. Jadi perjalanan pertama itu mungkin bisa dijelaskan Om mengenai perjalanan misteri di alam roh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Rahasia Alam TV New. Ini kita membahas masalah alam roh ini. Dulunya kan kita di channel Rahasia Alam TV itu ya. Belum ada New-nya kan. Sekarang ada New-nya. Waktu itu kita kumpul-kumpul kan membahas masalah rahasia alam. Lokasi mana yang hendak dituju kan, nanti kita ungkap, kita telusuri itu. Kebetulan waktu itu kita habis ibu meninggal, lalu ada arahan ke makam Mahabillah tuh, makam di seberang buhan Habib tuh di Masjid Jami, ada kultur gitu, Turbah. Nah, Turbah. Jadi waktu itu kami ke Turbah. Nah, sesudah kami telusuri di Turbah, di makam Turbah, lalu situ ada terungkap masalah Tengkorak Putih, pasukan Tengkorak Putih. Nah, jadi kan pasukan Tengkorak Putih itu kan rata-rata kata si Habibillah kan ada orang Arabnya tuh. Nah, campur juga kan ada orang pribuminya juga kan. Ya kita ini kan. Disitulah kami dapat informasi bahwa pasukan Tengkorak Putih ini berada atau bercamp
berdekatan dengan divisi ALRI Hasan Basri. Hasan Basri. Nah, ALRI 4, divisi ALRI 4. Jadi cuman apa tujuan sama, hendak memerdekakan Indonesia. Waktu itu kan daerah Kalimantan Selatan ini kan terlambat merdekanya tahun 49. Oh, ini sejarahnya. Nah, sejarahnya kan tahun 49. Jadi masih berjuang gitu sebenarnya tuh tahun apa, walaupun sudah di Jakarta tuh kan dipromosikan tahun 45 lah. Nah, ya, tapi di wilayah kita ini masih berjuang nih, karena masih dikuasai oleh Belanda waktu itu. Karena ada merata. Karena merata. Ini wilayah Jawa aja, wilayah Jawa, Sumatera kalau nggak salah itu nah. Nah, jadi untuk Kalimantan pihak kolonial Belanda berat melepas dari sini karena masih ada banyak masih penjajahan, hasil buminya banyak, ada batu bara nyala di sini. Nah, lalu kami berinisiatif hendak menelusuri alam roh. Nah, alam roh, kami mendengar kabar bahwa Tengkorak Putih ini berkem, nama desanya Pakualam, tapi dikenal dengan alam roh. Nah, berarti tempatnya di desa Pakualam. Nah, ada monumen kan itu juga. Nah, di mana Pakualam? Daerah Sungai Tabuk. Sungai Tabuk lah, masuk dalam. Sungai Tabuk dalam. Agak berat bang menelusuri medan yang kita jalan ini. Tapi waktu itu kan yang awal-awal ke sana situ yang berinisiatif itu ini Adingan sama si Muhammad Samsul Bahari. Ke sana duluan, meninjau lokasi dulu kan. Ini siapa nih? Sampai santai kita rokokan nanti. Supaya jangan tegang lah ya lah. Nanya tuh adalah tujuh berarti dasar memang ada isyarat. Ada isyaratnya ya Allah. Kadang kita kalau ada isyarat itu kan kada tahu juga yang kita tuju itu apa. Waduh, begini kan syaratnya. Ya. Nah, jadi lalu berdua ke sana kirim foto. Nah, kita kan kalau apa ini untuk pribadi aku lah, kita foto bisa juga, kita kan mengungkap dari foto atau dari video, kita bisa juga mengungkap yang pengalaman aku pribadi bang lah, kan beda-beda pengalaman lah, beda-beda pengetahuan. Nah, jadi kirimlah foto, setelah diamati alhamdulillah ada arahannya situ kan, sini kan. Emang kita sebenarnya tuh sejarah alam roh tuh kita kurang tahu juga lah. Akibat kita dapat informasi dari si Habib Dillah itu, kalau kita menemukan lokasi yang bagus itu, nah alam roh itu kan tempatnya perjuangan melawan Belanda tadi. Base campnya di situ kan seluruh dari wilayah Kalimantan ini terkumpul dari Kandangan, Barabai, Muntai, lagi itu Negara, itu kumpul semua situ tuh. Kumpul di satu titik camp, alam roh namanya. Nah, merinding aku nah. Jadi ini kalau kita sudah bicara masalah masuk ke dimensi itu, otomatis kita masuk udah tuh. Masuk udah tuh sebenarnya tuh. Kalau kita sudah fokus tuh. Jadi masuk ke situ tuh kita lalu apa nih terkonek. Nah, ada koneksi di dimensi itu. Lalu tergambar situ kan bahwa terkumpul beberapa pasukan situ sekitar 5.000 lebih lah, 5.000-an pasukan yang dilatih oleh di bawah Pak Hasan Basri, Jenderal Hasan Basri. Waktu itu kan beliau masih kalau nggak salah tuh legend kah kalau nggak salah tuh nah. Angkat Sidin ya, kalau nggak salah. Jadi terkumpul itu atas perintah oleh pusat Jakarta kan. Kan Hasan Basri ini tugasnya memang di Jawa asalnya kan. Lalu karena
wilayah Kalimantan ini belum merdeka, kalau Hasan Basri ini dipulangkan ditugaskan khusus untuk memerdekakan wilayah Kalimantan Selatan. Nah, jadi kita telusuri situ kan, nah, sudah kita putuskan berangkat. Nah, berangkat tuh sudah digambarkan lah. sudah digambarkan. Gambarannya. Sayang gambarnya sudah hilang nih. Ada peta tuh. Belum didatangi lagi. Belum didatangi lagi. Nah, sudah ada peta dah. Sudah diberi arahan. Connect tadi tuh. Karena kita kata connect sudah kan. Di pengalaman kita masalah nang arahan gitu. Nah, sudah diberi arahan gitu. Kalau kita berani bertanya ke sana menelusuri. Jadi babak pertama tuh kami bertiga aja kan. Aku, Muhammad ini sama Kang Subahri tadi. Waktu siang. Apa ketemulah kita sama siapa? Sama kah? Kayak Samat. Ada tuh di videonya tuh. Jadi beliau menceritakan beliau agak sedih juga Bang lah, agak menurut kayak apa kita prihatin keadaan lokasi yang perjuangannya penuh dengan berdarah-darah, ya Allah. Kayak terbengkalai gitu. Kan di situ ada bekas sumur tuh. Nah, di situ ada sumurnya dekat bendera tuh, dekat monumen itu ada sumur. Nah, sumur tuh kan situ bersejarah aja tuh, sumur tuh pada tempatnya mandi situ kan, cuci piring. Aku lihat itu apalagi sumber mata airnya lah. Cuci ya sebagai mata sumber air situ kan. Asalnya waktu itu masih jauh kan air. Jadi untuk itu dulu beliau agak prihatin gitu. Yakin. Ya, jadi kami berinisiatif juga kan sekalian untuk mengangkat masa-masa zaman dulu perjuangan. Jadi ada kisah di balik misteri. Nah, ya itu rahasia alam. Habis itu apa nih? Ini panjang lebar Bang lah. Oke. Emang kita berkisahnya lah Om. Jadi habis itu disitulah kami dapat arahan namanya Datuk Mahmud kah? Mahmud ya. Datuk Mahmud. Situ Datuk Mahmud ini orang sebelah lah, anggap orang sebelah datang. Lalu beliau bercerita ini kan. Lalu kita berinteraksi sama Datuk Mahmud. Nah, cerita. Ya singkat kata lah kita langsung ke part 2. Ya lah. Langsung ke part 2. Berarti ini tadi itu untuk perjalanan pertamanya. Perjalanan pertama aja kita kan sekalian sekedar melihat situasi, menelusuri kan. Nah, yang di part 2 itu kita malam. Nah, waktu itu berkumpul kami kan di rumah sini juga. Berkumpul bahwa kita menelusuri yang malamnya lah. Kan waktu itu kami siang aja kan. Suasana malam lah. Suasana siang aja. Nah, ini kan sekarang malamnya. Kayak apa malam lagi? Masalahnya kan malamnya di situ termasuk terkenal horor gitu. Paling angker. Iya, termasuk paling angker. Medan perjalanannya ini kan sudah agak serem-serem lah. Naik jembatan itu, jembatan gue. Jembatan Ayun. Bayun di Jembatan gua. Oh, ada Bayun itu tuh. Ada bopukung. Nah, lalu hasil rembukan kita putuskan hari apa itu kemarin lupa lah, udah lama ya, berapa tahun dah. Kita putuskan kita ke sana. Cuman diberi arahan juga bahwa nanti dalam perjalanan akan ada sesuatu gitu kan. Nah, disambut orang lah ya berarti. Disambut orang sana berarti Om. Ya, disambut orang sana. Nah, itu tuh kan kalau kita sudah fokus masuk ke dimensi yang itu tuh, otomatis sudah kita berhubungan langsung dengan alam yang itu. Kalau kita sudah fokus ke situ, nah terkonek sudah jadinya kan. Kode Passwordnya dah. Passwordnya langsung connect. Gitu juga. Ujung-ujung. Ini ada makmuman nih sebagian bahasa Indonesia lah, sebagian bahasa Banjar. Kan IKN.
IKN ya. Kota supaya mengenal Jadi wilayah sebagian lain. besar, hanyar datang Nah, jadi sebagian besar memperkenalkan budaya kita, nah, terutama bahasa kita, bahasa Banjar. nah, Oke, supaya karena kan apa mengerti yang lain itu kan oke. sebelum ke IKN tuh kan. Aku sudah menonton video ini karena Iya, insya Allah. Ya. Termasuk nih memperkenalkan dua nih kan, ini bolak balik Samarinda aja nih. oh, iya. IKN Malu ya lah melewati. Nah jadi waktu itu kami sama Guru Haris, sama Mas Zaini, sama siapa? Jidan, apa? Jidan ikut juga Jidan. Jidan. Si Jidan Jenidan lah. Jidan mampu perasaan lah, Nah, negatifnya lah. nah, ada Sampai yang karena terdiam di ini lah. ini kasar. Ini anu suruhnya apa anak-anak udah itu kah? Dia apa anak mediasi. ya, jadi mediasi kah atau Iya. nah terus malam mediatornya nih. Mediasi itu orang anak mau Mediator. Jadi habis kita berembuk kita pasukan berangkatlah kami ke sana malam-malam sekitar jam habis pulang begawi aku lah habis pulang begawi berangkat kami jadi sampai ke sana sekitar jam 11-an adalah jalan sekitar jam 11 lah 11 malam berarti. adalah sampai ke sana tuh kita jam 10-an. jam 10-an lah 10 lebih kalau sih Soalnya kita udah kayak samat nah sekitar ya jam 10-an lah 10 malam waktu kita berarti ya Mas. waktu kita di Kalsel. Jadi apa memang banyak hal yang terjadi gitu nah banyak hal yang terjadi ada ular lah Ular. awalnya ular halangan di jalan. langsung menghalangi lah Itu sebelum adalah Iya, dikasih dengan kan kita ini karena besar saburan. Nah, itu ulang tadi menyambut pemulahan berwujud ular. Ularnya itu pun begana sepanjangan pun lurus, jalan ada berkelok lah, ada lurusnya begana. Jadi kami itu ngambil jalan yang keadaan sampai ini masa meliung lah kita meliung ularnya tadi membentang lah. bentang ondang ya harus awal lah ular sawah kan ular kadung nggak kemarin dia lah kayaknya ular sawah lah sana ya. Lumayan lah ganalnya lah panjangnya meter setengah depan tuh hampir ya jalan tuh hampir tengah-tengah di meter lah 4 meter lah iya ini semeter setengah hampir habis lah kita pasti jalan pinggir itu lah kemarin lah ini melihat kemarin Guru Haris nih sama maksudnya paling depan membawa kayak samat kah? iya Nah membawa kayak samat alhamdulillah bisa dilewati ya kan nah, rintangan pertama sudah dilewati terus yang kedua Masih merasakan loh. suasananya udah beda dah Sudah berubah lah. udah berubah dah yang lajuan tuh banyak jalan kan Yang ngomong. yang jalan Samsul berduluan tuh ada mengiau ini lalu tak kaget ya sampai ke sana sekitar jam berapa 11 lah misalnya udah dingin lah bambung banget nah perjuangan kami tapi ada sebanding dengan perjuangan orang zaman dulu ya kalau memerdekakan manusia Kalimantan Selatan termasuk wilayah Kalimantan Selatan jadi di situ kami ada dukanya juga lah merasakan suasana sama luar biasa ya lampu listrik udah kalau sudah sampai situ udah apa rumah-rumah sudah tenggang lah ternyata memang sengaja aja kayak itu sengaja tidak boleh didiami artinya kan masih menjaga situs yang ada di sekitar situ. Nah, alhamdulillah kita bisa memulai. Ya pertama kita berdoa dulu kan.
dipimpin oleh Guru Haris kan. Beliau Syekh. Iya, Alhamdulillah. sebelum yang datang saya sampai di sana, tuh itu merasakan tuh Nah, lupa tadi. sampai Lupa. Ada kurang 3 benar-benar di samping kira Garis. si Din udah turun dahulu. Jadi yang namanya dimensi negatif Udah, kalau udah. negatif sama tuh halus orangnya anda aja hendak turun tuh rasanya ini ada liga sini terbalik lah nih udah di mah jadinya tuh tadi kan turun lah kayak ini sama di sini halus orang lagi Masya Allah. halus juga orang tinggi jalan boleh orang masih di kendaraan punya orang di sini nah di sini sambut kita aja Disambut juga oleh Datuk Tahmid, Datuk Muhammad tadi. Datuk Muhammad. Dan kita waktu siang, penerusan siang sudah disambut oleh Datuk Muhammad. Jadi alhamdulillah berjalan, kita kan berjalan. Setelah ditelusuri, setelah ditelusuri apa banyak hal yang bisa kita ambil hikmah itu. dari perjalanan itu. Ya, dari siang Dari siang perjalanan pertama, terus ke malam. perjalanan yang kedua, Ya, sampai yang mulai dari awalnya ada panggilan, kan panggilan bahwa kita tuh hendak tujuan ke sana, gitu nah. Sampai penelusuran kedua yang penghentian tadi disambut oleh orang sana, Nah, dari sana itu menjadi mengenang, mengatakan lawan orang berjuang di situ, karena itu sudah terlupakan. Ya. Nah, mungkin ulun ada sedikit pertanyaan. Kan tadi itu membahas pejuang-pejuang yang ada di sana nih tadi, di alam bawah nih tadi. Nah, hubungan lawan yang pasukan Tengkorak Putih tadi itu apa tuh? Nah, ya kan Tengkorak Putih ini terkenalnya apa dia pemberontak, anggaplah pemberontak dari pihak kolonial Belanda, dianggap pemberontak dan diisi oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Ya, orang Arab lalu apa membuat simbol itu kayak tengkorak kan, warna putih. Tengkorak putih kan? Gabungan pribumi juga, ada pribumi juga. Ya, pimpinannya orang Arab. Soalnya aku ada dia membuka di Google yang pejuang Tengkorak Putih ini yang pemimpinnya orang Arab. Mungkin gabungannya ada Banyak. namanya Tengkorak Putih. Tengkorak Putih ini bagi bubuan Belanda itu pemberontak. Nah, dari cerita di Google itu asalnya kan kita percaya Tengkorak Putih. Lagi ini kita pernah mendengar. Lalu yang bekas perpisahan membuka di Google Tengkorak Putih. Pasukan Tengkorak Putih. Cari di Google. Nah, itu dijelaskan. Itu sebetulnya mengelabui sebetulnya kan dari pihak Belanda lawan Jenderal Hasan Basri. Ada perjanjian yang ada perang. Cuma karena beban Belanda ini terlalu menindas orang pribumi, bila yang diperkosanya atau di mana-mana lah. Lalu si pihak dari jenderal ini tadi kan karena sudah perjanjian, keduanya perang gitu, sudah ada perjanjian, lalu dibuatlah pemberontakan Tengkorak Putih. Jadi berarti yang buat matinya ya Allah. yang mempersenjatai jenderal itu. Jadi politik itu tadi, politik terbentuknya pasukan utama. Ya,
dengan divisi Alri 4 ada hubungan juga sebenarnya. Jadi di balik tempat penelusuran Desa Alam Roh tadi ada fakta tentang sejarahnya. Iya, ada sejarahnya. Yang mungkin ada yang sudah orang telusuri, mungkin ada yang sudah orang lihat. Ya. Nah, dan nyatanya faktanya ada di dalamnya. Kan ada monumen juga situ kan. Selain kami ya banyak juga sudah. Nah, sudah termasuk Warung Jusni itu kan YouTuber dari Sungai Tapuk. Warung Jusni nama channelnya. Dia sudah menelusuri juga tuh. Tapi kita beda ini, beda apa? Beda divisi aja, beda apa? Apa namanya? Beda jalur. Ya betul, 100. Nah kita blok B ya kan. Jadi ini kan di Jahir lah. Ada kita kan sejarah bisa, secara apa mistis bisa bisa berinteraksi dengan masa-masa lalu. Tapi itu entah percaya atau tidak itu terserah yang ya penonton lah, ya masing-masing. Tapi alhamdulillah berkat dari kita menelusuri secara berinteraksi secara apa dimensi lain kan, ternyata ada faktanya. Nah kebetulan memang ada yang namanya Datuk Mahmud di sana dikenal oleh apa pihak wilayah sana itu dikenal orang masyarakat itu Muhammad kalau nggak salah, Muhammad kan Muhammad Mahfuz enggak Ahmad. Nah, alhamdulillah memang ada. Nah, ada lagi kah yang perlu ditanyakan? Ya mungkin untuk penelusuran Desa Alam Roh, Desa Paku Alam mengenai sejarah fakta yang ada yang sudah dijelaskan sama Pak Sayuti, Ya siap. jadi sama moderator Guru Haris. Guru Hadis. Nah, jadi di balik perjalanan hubungan si Dini dan beliau ini, jadi dalam penelusuran itu fakta sejarahnya ada dan itu benar-benar nyata. Jadi itu untuk kalian yang menonton mungkin bisa menonton videonya berarti lah. Bisa. Jadi, karena sebelum terjadinya perpisahan hari ini sebelumnya sudah ada penelusuran ke sana. Sudah ada penelusuran. Nah, jadi videonya sudah ada, sudah diupload, bisa nanti ditonton pas 17 Agustus. 17 Agustusan pas Pas 2 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu. Itu bilang beritanya dari interaksi di situ tuh Banyak tuh. ada pengkhianatan. Nah, Jadi pengkhianatan ya. itu ada Terekspos. saat ini aja. Saat dulu pun ada pengkhianatan. Jadi nah ini kita merujuk dari cerita beliau. Nah, yang mengambil rekomendasi beliau. Iya, iya sambil makan. Tadi itu hampir terlupakan tadi masalahnya itu. Jadi itu waktu kami penelusuran malam-malam sama kru, itu Datuk Mahmud itu menyebutkan mengajak ke dalam, ada ke dalam memberi salah dalam kami kan sekian langkah sesuai dengan kami kan langkah-langkah. Nah, itu apa ibaratnya itu apa kalau orang menyambat itu apa bahasa Banjarnya misalnya apa nih misalnya apa ini keahliannya ini apa namanya skillnya lah sebenarnya skill lah skill kami itu langkah kan nah, artinya ada perbedaan dengan yang lain loh. Jadi diarahkan oleh Datuk Mahmud sekian langkah maju kami sekian langkah masuk dalam
Nah, situ juga ada 2 orang katanya kan, 2 orang, 2 orang. 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi 1 perempuan ini ditembak mati, yang laki-laki tembak mati juga. Cuman kami kalau secara kita pikiran rasional, logika, kenapa ada wanita? Padahal kan di alam roh itu hampir semua laki-laki. Jadi kalau kita melihat daftar nama-nama, kita melihat di sejarah itu memang benar laki-laki semua tuh. Ada dari prajurit kan kumpulkan situ kan. Tukang masaknya pun laki-laki. Kenapa ada wanita? Nah, sedangkan kami belum ada penelusuran sampai ke situ kemarin itu. Tiba-tiba Dr. Muhammad tuh bilang situ ada wanita jadi pengkhianat, berpakaian kayak laki-laki, diikat kan, tembak. Memanglah kalau di alam roh tuh siapapun dia, baik dari kenil, mata-mata, langsung tembak mati supaya tidak diketahui orang. Nah, supaya tersembunyi, makanya disebut alam roh. Nah, memang pihak Belanda tuh kalau masuk sana tuh tidak bisa melihat katanya kan, karena Hasan Basri ini minta arahan sama orang banyak, minta banyu kah, minta apa gitu kan, kajian kah. Nah, bersyarat sama guru Anang Jana Ilmi kah di Martapura, dan direstui oleh para ulama-ulama di Martapura. Hasan Basri pun memiliki kesaktian juga kan, karena mungkin ada kesaktian, karena dia pasti ada pesangu karena yang banyak itu pesangu kah. Kayak kita juga kan, pesanguan, ikutan nih, kayak pusaka atau apa kan. Tapi lebih bagus lagi kita tambahan ada lagi ulama kan. Nah, kebetulan guru Anang Jana Ilmi ini memang terkenal kan waktu itu, zaman itu. Jadi makanya pihak kenil ini kan orang pribumi sebenarnya. Nah, orang pribumi dijadikan tentara oleh Belanda. Jadi mereka ini sebenarnya pengkhianat banyak bangsa sebenarnya itu. Dan dibayarnya, digajinya. Jadi tentara Belanda, polisi Belanda. Sering mereka tuh mau masuk ke alam roh tuh, tapi gak bisa. Kalau masuk hilang. Tiba-tiba ada Muhammad ini bilang ada pembinian. Nah, wanita. Bingung biasanya lah. Ini sama beliau nih juga nih, berharusnya. Alhamdulillah atau ke dimensi itu. Nah, singkat cerita lah, sebulan kemudian kita kesana lagi lah, yang ketiga. Iya, yang ketiga. Cuman kami ini yang ketiga ini, sebenarnya terumpat sih dia pas karena ada acara apa malam. Ada salah kan? Ada Habib lah. Ada Habib. Habib ya. Itu belum, itu langsung ke makam. Mencari Habib itu kita habis penelusuran malam-malam kan, tapi terjadi kan mas itu sempat. Jadi kami kemana? Kita harus ke beban Datu Ismail kah? Nah, Ismail, yang dimana itu lompat ke alam roh tuh, rok Bentan kadang itu, lah Bentan kubah sih Datu Ismail. Kami dapatnya dari Bapak Samad tadi, kayak Samad. Nah, kan dari cerita-cerita tawas itu masih ada pewaris termasuk panglima perang lah sih itu Haji Ismail nih. Dia dari Kandangan kalau salah lah. Kandangan tuh yuk. Masalah Kandangan bang. Nah, Haji Ismail ini ada kaitan lawan Datu Mahmud tadi. Kalau beban Haji Ismail itu mengenalnya Datu Muhammad lah. Nah, menyambut Muhammad lah. Kalau kami kan ini sih mengenal aku Datu Muhammad, mengenal diri nih anakku. Nah, itu jurang ada hubungan kan lah. Lalu kayak setelah di tengah-tengah cerita, di akhir cerita lah kita bisa itu kayak Samad bertanya sama ahli waris Datu Ismail deh,
ada kah binian jadi pengkhianat waktu di alam roh tuh ada aja. Nah, Pembongkaran itu besar ada. masanya waktu pembongkaran jenazah apa yang sudah dikubur situ kan banyak pejuang-pejuang, ada para pengkhianat. Kok merinding. Dicari lah hebatnya yang Nah, kita dapat memang ada binian, yang lainnya lagi bertahan. Yang ini binian. Jadi menurut kisah dari oleh Ismail lah itu besar ada. memang ada binian. Nah, jadi apa orang kita kada kawa meniadakan secara apa secara apa dimensi apa deh apa dunia gaib lah, penelusuran secara dunia gaib Virtualnya ya. spiritualnya lah, secara batin lah ya. Nah di situ kita dapat arahan oleh Datuk Mahmud dan ada cerita dari pihak tadi memang ada binian. Kan kita bertanya kita pertama tadi kenapa ada bimbingan tadi? Ada binian tadi. Kan itu bimbingan itu kan anu pada kawa punya pada Belanda bimbingan pasti diambilnya di proposalnya kak banyak kak jadi penyaman jadi lagi ya kalau di pihak masyarakat itu dikira mata-mata halo Apa sumber dari pihak Haji Ismail, tapi kalau sumber dari pihak juang lah dianggap mata-mata. Nah, jadi itu terserah aja siapa yang menilai yang lah. Ya, beda. Nah gitu tuh. Kemungkinan kita ada para penonton yang tahu kisahnya lebih detail. Misalkan ada yang mau ceritanya, Boleh dikomentari loh. komentar. Nah, sip. Nah, insya Allah kita suatu saat kita bisa jawab Bisa jawab nanti pertanyaan di kolom komentar. atau kita bisa langsung ke narasumber lagi kan, bisa juga kan kita kan. Syuting tuh di mengikuti anak. Nah, Dan itu ada penampakan tuh kan. Jadi kita apa ya, menurut aku pribadi bang lah, bagusnya penelusuran itu tuh kita bisa secara fisik, secara gaib, secara batin. Asalkan tadi kita fokus ke masuk ke dimensi yang dua dunia kah, alam berbeda. tadi lah kita lagi Jadi timbangannya dua alam, alam nyata sama alam gaib. Jadi banyak hal ya yang kami alami di sana tuh, banyak hal yang kami alami di sana. Ini apa ibaratnya itu apa yang berkaitan lawan masalah dimensi yang ini cerita sekitar masalah dimensi yang gaib nih. Kita bukannya kita tuh merasa lebih hebat dari yang lain gitu nah kan, tapi kita kan apa sekedar mengeluarkan dari perjuangan orang. nah hasil dari perjuangan tadi secara Secara langsung kan mungkin diperantarakan istilah nah wasilah terpaksa kita lewat itu tadi menelusuri kan zaman dulu lah. Karena mungkin kita zaman ini menelusuri langsung kita ya Allah mungkin bisa kena tembak gitu. harus sepenuhnya dalam catatan sejarah tuh ada di situ ya Nah, ternyata memang ada ya kan. ada yang menekankan tokoh-tokoh Nah, alhamdulillah itu pengalaman kami. Jadi apa yang kita telusuri secara alam gaib dengan fakta di lapangan memang ada kaitannya. itu terhubung. Dan itu terhubung. Dan itu pun kami waktu itu ada peta lah sebelum kami ke sana itu memang diberinya peta, ada arahan. Peta itu dapat dari alam juga karena arahan kisah kita bahwa di situ ada pos-pos. Jadi ahli waris si Haji Ismail tadi bilang memang ada pos-pos. Nah, Pas benar lah. pas tempat penjuru. Pos ini, pos 2, pos 3, pos 4. Pas kebetulan sama. Entah itu kebetulan, entah itu apa memang arahan, tergantung orang lain menilainya lah. Tergantung penilaiannya. Anggapan yang kayak apa tuh silahkan kan. Kalau pengen menilai tulis di kolom komentar. Nah, ya.
100 lah. Oke, jadi mungkin itulah kisah di balik perjalanan Tuan Pian ke desa Alam Bawah tadi lah. Desa Alam lah. Jadi buat kalian yang pengen penelusuran, pengen ingin tahu lebih dari pembahasan kita perpisahan ini tadi, mungkin bisa nanti ditonton videonya. Jadi buat kalian juga yang mungkin ada cerita yang pengen diceritakan, pengen mencari tahu fakta di balik cerita itu, mungkin bisa nanti masukkan juga di kolom komentar. Karena kita di sini selama berkisah ini ada di kisah Sherlock, dan setiap perjalanan penelusuran dunia nyata maupun tidak nyata atau alam gaib tadi, sebenarnya betul-betul bisa terhubung gitu. Oke, mungkin itu aja dari bubuhan kita, Om lah. Jadi ulun tutup aja acara ini ya, semoga pun boleh. Paku Alam itu sebenarnya di desa kita ini namanya Paku Alam 2. Jadi Paku Alam 1 jadi itu di wilayah Jawa. Berarti kita masuknya di Paku Alam 2 lah. Di sini kan disebut Paku Alam 2. Masih itu lagi Paku Ulin. Nah, jadi itu tadi seputar cerita, guys. Kalau misal ada yang jadi tadi itu kan yang sesuatu yang kejanggalan di daerahnya yang perlu ditelusuri, siap untuk menelusuri ya lah, siap mendatangi lah. Siap aja mendatangi. Jadi buat kalian-kalian, terima kasih banyak menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi kita tidak hanya mengungkap di kisah berkisah ini aja, tapi kita nantinya bisa juga penelusuran nantinya. Oke, mungkin next video nanti ada kisah-kisah selanjutnya yang bakalan kita angkat. See you.